warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Dwi Novita, NIM E 2017-060. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dengan tema anak berkebutuhan khusus atau ABK. Selamat menyaksikan. Sasaran pada penyuluhan ini yaitu ibu-ibu di Posyandu Balita di Desa Tambak Selo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Kenapa saya memilih Posyandu Balita ini? Karena kurangnya penyuluhan tentang apa itu ABK. Dan bertujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk menambah pengetahuan ibu-ibu tentang apa itu ABK, gimana penyebabnya, gejalanya, kemudian ciri-cirinya seperti apa, dan pencegahannya seperti apa. Pengertian dari ABK atau anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki karakteristik khusus beda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu memperlihatkan adanya kekurangan mental, emosi, perkembangan sosial maupun perkembangan fisiknya. Di sini saya mengambil salah satu kasus dalam ABK yaitu autis atau ASD atau Autis Spectrum Disorder. Autis sendiri bukan merupakan suatu penyakit, tetapi autis merupakan sindrom yang terjadi pada anak di mana anak mengalami penyimpangan perkembangan sosial, fisik, kemampuan bahasa, maupun kepedulian terhadap sekitar. Assalamualaikum Bu, saya Yunita, salah satu fisioterapi dari Universitas Aisyah Surakarta. Bagaimana kabarnya? Ya, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang ABK untuk yang tujuan dari penyuluhan ini untuk menambah pengetahuan ibu-ibu tentang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya dari ibu-ibu ini semua, apakah ada yang tahu apa itu ABK atau anak berkebutuhan khusus? Ya, ABK merupakan anak yang mengalami suatu penyimpangan maupun fisik, mental, emosi maupun sosialnya. Jadi ini untuk pengetahuan ibu-ibu ya, agar lebih mengetahui apa itu ABK, apa itu gejalanya dan ciri-cirinya itu seperti apa. Ya, salah satu kasus dari ABK ini sendiri yaitu autis. Ya, autis. Mungkin ibu-ibu udah sering mendengar apa itu autis. Mungkin dari ibu-ibu ada yang bisa mengartikan apa itu autis. Ya, langsung saja saya jelaskan ya Bu, apa itu autis. Yang pertama yaitu pengertian autis. Autis ini bisa disebut dengan ASD atau Autis Spectrum Disorder. Menurut bahasa yaitu dari kata auto yang berarti aku. Kemudian menurut pengertian istilah, autis merupakan suatu sindrom yang terjadi pada anak. Ya, suatu sindrom yang terjadi pada anak. Jadi autis itu bukan suatu penyakit, tapi autis merupakan suatu sindrom yang terjadi pada anak di mana anak mengalami penyimpangan perkembangan sosial, emosi, mental, fisik, kemampuan bahasa, kemudian dan lingkungan mengalami gangguan, mengalami kekurangan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dari ibu-ibu atau sudah jelas? Ya, sudah jelas ya, saya lanjut. Kemudian ada penyebabnya. Penyebab autis itu sebenarnya penyebab autis itu belum diketahui. Tapi menurut penelitian
kebanyakan dari anak autis itu mengalami dari faktor genetik. Jadi keturunan dari keluarganya. Misal dari neneknya itu mengalami autis. Ya, nanti bakal bisa menurun ke cucunya atau juga tidak. Jadi bisa karena faktor genetik, juga bisa karena faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan ini biasanya nggak terlalu dominan, tapi faktor lingkungan ini juga bisa menyebabkan autis. Itu karena apa? Karena misal lingkungannya itu pertambangan. Nah, nanti bisa anaknya itu kalau dari kandungan ibunya sering minum dari minumannya mengandung tambang, maka kan juga berpengaruh pada bayinya. Nah, bayinya ini nanti lahir bisa mengalami autis ini. Kemudian faktor lain itu bisa karena misal panas mengalami sakit pada misal waktu anaknya usia kurang dari 1 tahun, misal 6 bulan, anaknya itu mengalami panas tinggi, kemudian anaknya kejang dan nggak dibawa ke rumah sakit secara cepat, makanya itu juga bisa menjadi penyebab anaknya ini mengalami gangguan sindrom autis ini atau ASD ini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh, nggak ada ya, kita lanjut. Kemudian ke ciri-ciri. Ciri-ciri ASD ini tidak bermain dengan anak lain. Yang pertama, tidak bermain dengan anak lain. Jadi, sesuai pengertiannya tadi ada penyimpangan perkembangan sosial, di mana anaknya ini kan tidak bermain dengan anak lain. Dia sukanya menyendiri. Misal kalau udah menyendiri gitu ya, dia sukanya menyendiri terus. Dia nggak mau berbaur ke lingkungan sekitar maupun ke teman-teman sebayanya. Dia menyendiri terus, sukanya sunyi, sepi kayak gitu. Kemudian kalau di tempat yang ramai, anaknya ini bisa tantrum atau marah-marah gak jelas seperti itu. Kemudian yang kedua ini cenderung hiperaktif atau tidak peduli sama sekali. Biasanya kalau hiperaktif dia tuh main ke sana, main ke sini, nggak peduli sekitarnya tuh ada apa, dia nggak peduli. Kemudian tidak peduli sama sekali. Tidak peduli sama sekali ini maksudnya misal dia bermain, kemudian dipanggil, mau sampai dipanggil beberapa kali, dia nggak bakal noleh sama sekali. Seperti itu. Mungkin dari ciri-ciri sampai 2 ini ada yang ditanyakan? Atau lanjut ya. Yang ketiga yaitu tertawa atau menangis secara tidak wajar. Jadi kalau dia tertawa tanpa ada sebab, tanpa ada akibat, tanpa ada sebab dia tertawa, kemudian tertawa terbahak-bahak secara sendiri gitu, tidak ada penyebabnya gitu loh. Terus nangis juga gitu. Jadi tahu-tahu nangis, apa-apa nangis, bukan apa-apa nangis tapi tahu-tahunya nangis tanpa penyebab yang pasti, seperti itu. Kemudian kemampuan bicara yang kurang baik. Maksudnya kemampuan bicara yang kurang baik ini yaitu misal anaknya itu mainan gitu, dia tuh sukanya menggumam seperti dan menggumamnya itu nggak terus kita kayak memikirkan sesuatu terus apa ya nggak gitu, tapi menggumamnya ini terusan. Jadi misal main puzzle, nanti pas jadi secara terus menerus dan itu nggak henti, seperti itu terus. Kemudian sukar menerima perubahan. Sukar menerima perubahan ini misal dia sukanya sepi, kemudian dia dikasih ke tempat rame, jadi anaknya itu suka tantrum. Jadi sukar menerima perubahan ini, misal suasananya sepi dia suka banget, terus kemudian ditaruh ke tempat ramai dia bakal tantrum, nangis gak jelas, kemudian marah-marah gak jelas. Kemudian yang keenam itu ada tidak bermain dengan wajar. Maksudnya tidak bermain dengan wajar ini misal dia main mobil-mobilan,
Harusnya mobil-mobilan diginiin, di maju mundur, tapi itu enggak, malah dia dicium-cium, mobil-mobilannya dicium-cium, kemudian dijilat-jilat. Jadi enggak wajar sama sekali anak itu dicium-cium, dijilat-jilat kayak gitu. Kemudian mengulang gerakan, jadi itu sukanya meripit gerakan. Misal mengulang gerakan ini itu, misal dia tuh sukanya tepuk tangan tuh secara berlebihan dan diulang-ulang, suka menyakiti dirinya sendiri atau meneplek-neplek, pokoknya dia suka mengulang-ulang gerakan, nanti berhenti diulang lagi, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan untuk ciri-ciri atau lanjut? Kita lanjut ke gejala awal dari anak autis. Gejala awal ini seperti ciri-ciri. Yang pertama itu ada isolasi sosial. Jadi dia itu nggak bisa berbaur ke lingkungan sosialnya. Jadi kita harus mencegah ini, isolasi sosial ini. Jadi kita harus dia ditempatkan ke lingkungannya rame. Buat apa? Buat sosialnya dia agar mengalami perkembangan sosialnya. Jadi nggak harus monoton dia di tempat sepi terus, nggak mengenal lingkungan sosial, malah itu akan memperburuk keadaan dia. Jadi harus diperkenalkan ke lingkungan sosialnya. Kemudian ada kelemahan kognitif. Sebenarnya untuk anak ASD ini dia itu pinter kalau dia, tapi kemampuan otaknya yang nggak bisa mengolah dengan baik. Sebenarnya pintar tapi nggak bisa mengolah dengan baik. Maka itu ASD ini sebuah sindrom yang bisa disembuhkan, meskipun juga ada meskipun perlu proses yang sangat panjang. Kemudian ada kekurangan dalam bahasa, seperti tadi udah disebutkan, seperti menggumam sendiri. Dan anak ASD ini mengalami space delay atau keterlambatan bicara. Jadi harus diajari dengan kurun waktu yang lama agar bicaranya ini jelas. Kemudian tingkah laku stereotip atau gerakan yang berulang, tadi udah disebutin. Kalau sering mengulang gerakan, sering mengulangi gerakan. Kemudian cara mengatasi ASD atau autis. Jadi kasih sayang orang tua itu penting banget dalam perkembangan anak ABK, bukan hanya autis tapi seluruh anak ABK. Jadi kasih sayang orang tua untuk seluruh anak pasti memerlukan kasih sayang orang tua, tapi untuk anak berkebutuhan khusus kasih sayangnya itu harus dilebihin, seperti itu. Bukan harus dijauhin, tapi harus diberikan kasih sayang yang lebih. Kemudian yang pertama itu kasih sayang. Kemudian yang kedua itu bisa dengan datang ke fisioterapi. Tujuan fisioterapi di sini yaitu mengembalikan gerakan gerakan anak, kemudian kemampuan sosialnya, kemudian bisa bicara dengan baik. Mungkin fisioterapi juga bisa dibantu dengan OT atau bisa dibantu dengan terapi bicara juga. Tapi juga ini nanti fisioterapi juga bisa melatih terapi bicaranya juga bisa melatih bicaranya, kelakuannya, meredam emosinya, seperti itu. Nanti bisa tapi juga harus memerlukan waktu yang bukan sangat lama, tapi juga diperlukan waktu yang panjang untuk mengalami perkembangan yang bagus buat si anak. Bukan hanya fisioterapinya, bukan hanya terapi bicaranya, tapi juga kasih sayang orang tua dan latihan yang diberikan fisioterapi juga harus diterapkan di rumah kepada anaknya. Kemudian yang ketiga yang penting juga buat anak, yaitu
anak ABK itu ada menjaga pola makan. Menjaga pola makan ini karena anak berkebutuhan khusus itu nggak boleh makannya sembarangan. Junk food itu juga nggak boleh, nggak dianjurkan seperti itu. Jadi jangan dibiasakan maunya ini terus habis itu kalau dikasih ini diem. Tapi juga makanannya itu juga harus diperhatikan. Yang pertama itu hindari makanan gluten yang mengandung glutein maupun kasein. Kan karena glutein dan kasein kan mengandung gula juga. Kemudian gulanya jika berlebihan dia nggak bisa diolah, kemudian dia malah menuju ke otak, maka mempengaruhi perlakuan negatif si anak. Jadi anaknya itu bisa hiperaktif, agresif, kemudian suka tantrum, suka marah-marah, kemudian itu ada kehilangan kepercayaan diri, dan yang lebih parah itu dia anaknya bisa menyakiti dirinya sendiri. Ya kan nggak mau kalau anaknya menyakiti dirinya sendiri seperti itu. Jadi makanya harus diperhatikan makanan apa saja sih yang mengandung glutein yang harus dihindari oleh anak autis maupun anak ABK yang lain. Yang pertama itu ada roti dan produknya. Jadi roti, kemudian tepung roti itu nggak boleh, gandum, bir, minuman beralkohol itu juga nggak boleh. Kemudian ada yang berikutnya yaitu sereal, kue, daging kemasan, saus dan kecap itu juga nggak boleh terlalu banyak. Kemudian kentang goreng itu nggak boleh, harus diperhatikan ya. Kemudian yang mengandung kasein itu ada susu, termasuk susu kedelai, kemudian ada yogurt, keju, mentega, es krim maupun whipped cream. Kemudian ini tuh untuk pengetahuan ibu-ibu tentang ABK, anak berkebutuhan khusus, yang terutama itu anak autis. Jadi penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu-ibu tentang apa itu ABK, khususnya yaitu autis, anak berkebutuhan khusus dengan kasus autis. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dari penyuluhan saya. Ya, semoga penyuluhan ini itu bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Semoga anak-anak ibu, anak-anak kita semua itu sehat walafiat tanpa cacat suatu apapun dan kurang suatu apapun. Semoga penyuluhan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.